Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah mulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk hidup sepenuhnya? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang kesadaran diri. Menarik sekali, ternyata menurut penelitian ada dua tipe orang berkaitan dengan kesadaran diri. Tipe yang pertama adalah orang yang merasa sadar diri. Tipe yang kedua adalah orang yang sungguh-sungguh sadar diri. Yang menarik adalah menurut penelitian 90% orang merasa sadar diri. Padahal tidak. Yang sungguh-sungguh sadar diri hanya 10%. Fakta ini mengejutkan. Karena berarti dalam keadaan biasa-biasa kita semua pandai dan tidak sadar kalau sedang membohongi dirinya sendiri. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Rupanya ketika kita berkembang, bertumbuh sebagai pribadi, ada masa lalu yang sulit kita terima. Entah kebodohan kita sendiri, entah kita menjadi korban orang lain. Dan kemudian kita ingin mencoba mengatasinya, melupakannya, menutupinya, dan kemudian membuat gambaran diri yang kita inginkan. Sehingga sebetulnya pengenalan dirinya bukan sungguh-sungguh tentang siapa dirinya yang sebenarnya, tetapi sebetulnya pribadi yang dia cita-citakan, pribadi yang dia inginkan, bukan yang sebenarnya. Sebab yang kedua adalah dalam perjalanan pertumbuhan kita sebagai pribadi, ada banyak orang, ada banyak suara yang mengatakan bahwa engkau tidak sungguh-sungguh baik, tidak berbakat, kamu pasti tidak bisa. Ada banyak suara negatif seperti itu. Dan kita ingin membuktikan bahwa kita bisa, bahwa saya itu baik. Dan kemudian sebetulnya kita menggambarkan diri kita berdasarkan pandangan orang lain. Meskipun maksud kita adalah ingin menjadi pribadi yang baik, ingin membuktikan bahwa saya tidak seburuk yang orang lain pikirkan. Tetapi tetap sama, kita membangun kesadaran diri berdasarkan pendapat orang lain. Karena itu gambaran diri kita menjadi keliru. Gambaran diri yang benar sebetulnya adalah, kesadaran diri yang benar sebetulnya adalah saya sendiri mengenali diri saya sendiri, baik yang positif maupun yang negatif, dan bisa menerimanya dengan tenang. Karena memang diri kita tidak sepenuhnya positif, juga tidak 100% negatif. Ada campuran di antara itu. Dan saya bisa menerimanya, dan karena itu saya bergerak menuju pribadi yang sungguh-sungguh saya perjuangkan. Dan itu adalah buah dari kesadaran diri. Dan kesadaran diri yang benar bisa di cross check dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Apakah saya memang seperti itu? Dan biasanya kesadaran diri yang benar orang lain akan afirmatif. Akan mengiyakan, mengkonfirmasi, ya benar, kamu memang seperti itu. Nah, karena itu bagaimana caranya supaya kita bisa sungguh-sungguh mempunyai kesadaran diri yang tepat? Sebetulnya tidak sulit. Yang pertama, kita bertumbuh sebagai pribadi dikenal oleh orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua kita sendiri. Orang tua kita tahu persis bakat-bakat kita ada di mana, kelemahan kita ada di mana. Dan mereka biasanya mengusahakan supaya kita bertumbuh menjadi the best versions of us, menjadi pribadi terbaik versi kita masing-masing. Karena itu kita dikursuskan, kita bahkan kadang-kadang dibawa ke psikiater. Itu kan sebetulnya karena orang tua kita itu tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Maka belajar dari orang tua kita, orang yang sungguh-sungguh mengenali kita. Ada juga orang lain yang mengenal kita dengan baik, yaitu guru kita. Belajar dari guru. Guru-guru itu mengenali siapa diri kita. Tetapi juga orang-orang yang dekat dengan kita. Seringkali kalau kita bermain, kita diminta jadi pemimpin. Nah, terima saja, karena berarti teman-teman kita melihat ada segi kepemimpinan di dalam diri kita. Kalau di dalam hidup menggereja,
Kalau di lingkungan mengatakan, sudah kamu jadi ketua lingkungan saja, terima. Karena mereka juga melihat dalam diri kita ada potensi menjadi pemimpin. Paling tidak di tingkat lingkungan. Jangan mengabaikan dan mengatakan, saya tidak bisa. Kemudian kita akan meyakini kita sungguh-sungguh tidak bisa. Maka kemudian kita bisa belajar dari orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal kita. Yang kedua, kita berusaha untuk mengumpulkan orang-orang yang sungguh-sungguh suportif terhadap kita, yang mendukung kita, yang tidak mudah menjatuhkan kita. Karena sebetulnya kita bisa terpengaruh oleh pandangan mereka. Kalau mereka sendiri yakin terhadap kita, lama-lama kita juga yakin terhadap diri kita sendiri. Maka habiskan waktu sebanyak mungkin dengan orang-orang yang mendukung kita, orang-orang yang positif terhadap kita. Orang-orang yang berpandangan positif itu membuat kita kemudian lebih mengenali siapa diri kita. Seimbang paling tidak antara yang positif dengan yang negatif. Jadi dari orang tua, dari guru, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi yang lebih besar dari itu semua adalah dari Tuhan. Maka berdoalah. Karena Tuhan itu yang menciptakan kita. Dia tahu baik buruknya kita, tahu persis, dan tidak pernah menyerah terhadap kita. God will never give up on us. Dia akan selalu mendukung kita. Bahkan sumbu yang berkedip-kedip tidak akan dipadamkan. Buluh yang terkulet tidak akan dipatahkan. Karena Tuhan tidak pernah akan menyerah terhadap kita. Dia tahu persis karena Dia yang menciptakan kita, tahu luar dalamnya. Maka kalau di hadapan Tuhan, katakan saja semua yang baik juga semua yang tidak baik. Tuhan akan menerimanya. Tuhan mengerti kita benar-benar. Dan Tuhan selalu mendukung kita untuk maju, untuk menjadi makin baik. Karena Tuhan tahu, Dia menghendaki kita menjadi pribadi semacam apa. Dia tahu persis. Dan kita pasti bisa, karena Tuhan mengetahui dan menciptakan kita sesuai dengan keinginannya. Termasuk dengan talenta-talentanya. Maka dengan doa, kesadaran diri kita semakin meningkat. Dan karena itu kita bisa mempunyai gambaran diri kita yang jauh lebih jelas. Maka kita juga bisa memberikan diri sepenuhnya. Kita bisa hidup sepenuhnya. Dan kalau kita bisa menerima diri sepenuhnya, baik dan buruk, kita bisa memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang sama. Maka handle yourself with care. Terima diri apa adanya, positif dan negatif. Nyamanlah dengan diri Anda. Maka kemudian Anda akan menjadi nyaman dengan orang lain. Bisa menerima orang lain apa adanya. Bahkan bisa suportif. Menjadi pribadi-pribadi yang membantu orang lain untuk lebih mengenali dirinya dan bertumbuh sebagai pribadi. Karena kita sendiri sudah mengalaminya. Tetapi memang jangan lupa, kekuatan doa sungguh-sungguh akan membantu kita untuk maju menjadi pribadi yang lebih baik. Yang terakhir tentu adalah semakin kita memberikan energi, memberi waktu untuk mengenal diri kita, semakin kita mengenali diri kita. Semakin sadar kita tentang siapa diri kita. Maka berikan waktu sebanyak mungkin, berikan energi sebanyak mungkin untuk lebih-lebih mengenal diri kita, mencintai diri kita, dan kemudian sungguh-sungguh bisa menyadari siapa diri kita. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tetapi saya juga percaya sebaliknya, tak sayang maka tak kenal. Maka sayangi diri sendiri. Kenali diri sendiri. Beri waktu sebanyak mungkin untuk mengenali diri sendiri. Lama-lama kita akan mengenalinya. Lama-lama kita akan menyayanginya. Kalau kita bisa menyayangi diri kita sendiri, kita bisa menyayangi orang lain. Kalau kita bisa menerima diri kita bisa menerima orang lain. Kalau kita nyaman dengan diri kita sendiri, kita bisa nyaman dengan orang lain. Kalau kita suportif terhadap diri kita sendiri, kita bisa suportif terhadap orang lain. Kalau kita percaya kepada diri kita sendiri, kita juga bisa percaya kepada orang lain. Cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memberkati.